Pertanyaan ini tentu yang udah disaring yang penting-penting. Pertama dari Pak Sepriandi. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun, baik dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab? Substansinya apa? Substansi. Kalau kita lihat, kalau orang-orang yang biasa, dia bilang HBD, ya kan? Itu. Ini yang agak-agak milenial lah. Kemudian yang biasa-biasa aja, yang level-level biasa, kemudian kata dia selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kemudian kalau ustadz itu barakallahu fi umrik. Barakallahu fi umrik. Atau lagu Habib Rizik Syihab, Mabruk Alfa Mabruk, Mabruk Alfa Mabruk. Nah, coba kita tengok substansi dari 4 ungkapan ini. Pertama, happy. Happy itu kan senang, kan? Happy birthday. Happy. Happy berarti senang. Senang. Oke, yang kedua, selamat. Jelas-jelas yang ulang tahun itu Ahmad, tapi yang disebutnya tetap selamat. Tapi selamat. Oke, intinya substansinya selamat. Ya kan? Selamat. Selamat nih dari bahasa Arab. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Makanya disebut doa. Nah, Ustaz nanti datang ke rumah ya, doa selamat. Yang ketiga, barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi umurmu. Berkah. Berkah. Oke. Ini juga begitu, mabruk. Sebetulnya yang tepat itu adalah mubarak. Karena fi'il madinya baraka yubariku. Tapi sudah populer di seluruh negara Arab mabruk. Maka ini disebut dengan khata' sya'i. Salah tapi populer. Nggak ngerti kami Pak Ustadz, salah tapi populer. Mohon maaf zahir dan batin. Tapi populer di tempat kita mohon maaf lahir. Ini namanya khata' sya'i. Salah tapi populer. Malah ketika saya tulis zahir dan batin, Ustadz tipu ya. Salah tulis. Ini. Jadi saya tidak permasalahkan mabruk ini. Nah, dari 4 ungkapan ini, senang, selamat, berkah, apa? Kalau digabungkan 3 ini, senang, selamat, berkah, sebetulnya isinya ini apa? Doa. Kan itu isinya. Jadi jangan kita terjebak pada casingnya, tapi isinya. Maka semua maksa ini adalah doa. Doa supaya orang itu semangat. Maka kita robah. Ustaz Somad berubah, dulu katanya haram. Tonton lagi video yang lama-lama.
Haram itu bukan ininya. Haram itu tradisi. Karena yang berdoa di depan api itu adalah majusi. Dan saya pribadi sudah 43 tahun umur saya, tak pernah merayakan ulang tahun walau sekalipun. Anak saya pun tak pernah saya buat ulang tahun. Keponakan saya tak pernah. Adik kandung saya tak pernah saya ucapkan selamat ulang tahun sampai hari ini. Bisa datang tanya dia, pernah Ustaz Somad menyebutkan selamat ulang tahun? Enggak. Jadi jangan iyalah dia terikut-ikut. Saya menjawab, saya tak pernah ulang tahun, anak saya tak pernah ulang tahun, ponakan saya tak pernah ulang tahun, emak ayah saya tak pernah ulang tahun, dan saya tak pernah mengucapkan ulang tahun kepada keluarga saya. Tapi saya tak menyalahkan orang. Jangan, bukan berarti saya tak pernah salahkan orang, karena isinya adalah doa. Yang saya salahkan itu adalah mengikut tradisi musyrik, berdoa depan api. Itu saja. Itu pun orang marah juga ke saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah jelas. 2, lilin. Baru sebut lilin, dah sekarang lilin bertanya. Oh, bukan lilin. Lilia Pramutia. Ustadz, apakah sama beribadah karena mencari perhatian Allah dengan beribadah karena Allah? Beribadah karena perhatian Allah. Cemana usollinya? Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin karena perhatian Allah Ta'ala gitu. Jadi sebetulnya Ibu Lili itu hanya bahasanya aja. Saya kemari karena Ustadz Somad. Saya kemari karena ingin mencari perhatian Ustadz. Itu sebetulnya bahasa aja. Jadi orang yang ingin mencari perhatian Allah dengan beribadah karena Allah itu artinya substansi maknanya sama. Kalau kita sholat malam atau zikir 2000 kali, yang kita cari itu apa sebetulnya? Ya supaya diperhatikan Allah. Maka kita buat amal lebih dari orang lain supaya kita diperhatikan Allah, dibanggakan Allah. Itu sebetulnya bahasa saja, Ibu. 3, Pak Wawan Darmawan. Ustadz, ada sepasang suami istri sudah meninggal. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Tidak punya anak. Hanya ada satu anak angkat. Apakah rumah dan semua hartanya untuk si anak angkat? Ada suami menikah dengan istri. Suami ini punya ayah. Suami juga punya ibu. Suami punya saudara dan saudari. Istri juga punya ayah. Istri juga punya ibu. Istri juga punya saudara
dan saudari. Pernikahan si suami dan istri, lahirlah anak-anak. Anak. Inilah ahli waris semuanya. Inilah ahli waris. Kalau anak ada, saudara ini tak dapat. Kalau anak tak ada, saudara dapat. Ini dalam kasus ini saudara anak tak ada. Maka siapa yang dapat? Saudara. Makanya kalau anak ini tunggal, dibunuh oleh si saudara. Dalam kasus Nabi Musa alaihissalam, dibunuh si anak itu. Lalu kemudian gimana supaya anak ketahuan pembunuhnya? Dicarilah lembu yang belum pernah dipakai membajak, yang warnanya kuning indah dipandang mata, tasurun nazirin, yang umurnya tak tua tak muda sedang. Akhirnya dapatlah lembu itu yang ada di dalam hutan, harganya seberat emas. Lembu itu ditimbang seberat emas. Maka disebut surat itu surat lembu, surat Al-Baqarah. Dipukulkan ekor lembu ke anak itu, hidup anak itu. Siapa membunuhmu? Pamanku, katanya. Ini dalam kasus warisan. Nah, sekarang anak-anaknya tak ada. Siapa yang menjadi ahli waris? Saudara, ayah, ibu, saudara. Si istri ini begitu juga, ayah, ibu, saudara. Tapi mereka ada mengadopsi seorang anak. Sekarang kalau meninggal, anak ini dapat apa tidak? Anak tak dapat apa-apa karena tak ada hubungan darah. Makanya bapak ibu yang punya anak angkat, kalau mau menyelamatkan anak ini, maka anak ini dikasih hibah. Langsung kasih dia nih rumah, ambil, buatkan surat tanah, selesai. Kalau mau dikasih setelah meninggal, kasih wasiat. Tapi setelah meninggal baru dia punya. Syarat wasiat, satu, tak boleh lebih dari sepertiga harta, sepertiga total harta. Yang kedua, diserahkan setelah meninggal. Itu cara menyelamatkan dia. Tapi jangan karena punya anak angkat dibuatkan surat wasiat, semua hartaku ku kasih ke anak angkatku, saudara-saudaraku ini sendal jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Kenapa? Karena mereka tetaplah ahli waris dalam pandangan Islam. Bahwa mereka dulu tidak mau menyambung silaturahim, hubungan tak baik, itu dosa mereka. Tapi dalam Islam mengatur mereka tetap dapat hak. Anak angkat diselamatkan dengan hibah atau wasiat. Begitu Pak Wawan. Terakhir, tak ada namanya. Karena menyebutkan namanya la ya'ni, tak penting. Saya pernah diajak nanam modal dengan cara bagi hasil. Hampir 9 bulan dia selalu mengirim bagi hasil. Setelah itu seluruh hartanya disita karena dia pinjam uang juga ke orang lain. Karena uang yang modal belum kembali, apakah berarti dia berhutang ke saya? Warisan sudah tak ada lagi. Ini namanya investasi bodong. Jadi sebetulnya duit orang itu dia kumpul sejuta kali 1000 orang, 1 miliar. Lalu sebetulnya tak ada investasi. Duit orang itu diputar. Jadi ini merasa sudah dapat untung. Pas ditanya investasinya apa? Jangan tanya-tanya, yang penting dapat. Duit orang itu aja diputar. Salah putar.
Jadi rata-rata investasi bodong. Saya pernah diajak menanam modal dengan cara bagi hasil. 9 bulan dia selalu ngirim bagi hasil. Setelah itu seluruh hartanya disita karena dia pinjam uang juga ke orang lain. Karena uang yang modal belum kembali, apakah berarti dia berhutang ke saya? Warisan sudah tak ada lagi. Dia punya hutang ke bapak sejumlah modal, karena selama ini kata dia yang bapak terima itu adalah hasil. Maka kalau pinjamannya 10 juta, maka dia wajib membayar 10 juta. Dari mana pembayaran uang 10 juta itu? Dari tirkah, harta warisan. Sekarang warisannya sudah tak ada lagi. Maka bapak tak bisa menuntut apa-apa. Secara hukum Islam bapak tak bisa menuntut ke siapapun karena harta warisnya tak ada. Anak tidak wajib membayarkan hutang bapaknya dari duitnya sendiri. Tapi anak ahli waris wajib membayarkan hutang dari harta warisan. Min ba'di wasiyatin, keluarkan harta warisan itu dua. Pertama, keluarkan wasiat. Audain, hutang, keluarkan hutang. Baru tirkah bisa dibagi. Sekarang tak ada, maka bapak tak bisa menuntut kemanapun menurut hukum Islam. Tanya jugalah pengacara, kalau menurut mereka hukum konvensional bisa menuntut anaknya, saya tak ikut lagi, karena saya menjelaskan menurut hukum Islam. Banyak-banyak bersabar, istighfar, minum jus timun. Itulah kaji kita malam ini.